Yang terakhir hari ini adalah kita akan membahas effect of inventory error. Apa itu inventory error? Kalau sebagai accountant-nya, jadi karyawan bagian akuntansi yang mencatat persediaan itu, bagaimana kalau salah catat? Salah catat itu bisa salah catat terlalu besar jumlahnya, atau salah catat terlalu lebih kecil jumlahnya. Coba kita lihat di sini misalnya. Misalnya di sini ada beginning inventory yang understated. Understated itu artinya harusnya misalnya 1000, ditulisnya cuma 100, nolnya kelupaan 1. Harusnya 1000, tapi ditulisnya cuma 100. Nanti efeknya kalian lihat ke COGS dan ke net income dengan bantuan rumus ini, teman-teman. Saya ambil contoh satu ya. Bagaimana kalau beginning inventory-nya harusnya 1000, kalian catat jadi 100. Bayangkan, di sini harusnya angka 1000, ini anggap aja 0, ini anggap aja 0, biar gampang. Berarti harusnya 1000, COGS-nya 1000. Kalau keliru catat jadi 100, ini 0 semua, berarti COGS-nya 100. Berarti akibatnya, kalau beginning inventory harusnya 1000, kita understate jadi terlalu lebih kecil nyatetnya cuma 100, COGS-nya juga ikut understated. Harusnya 1000 jadi 100. Jadi ketika inventory-nya salah catat beginning-nya understated, membuat COGS-nya understated. Net income itu laba, COGS itu beban. Jadi kalau bebannya terlalu kecil, maka labanya terlalu besar. Kebalikannya, overstated. Ambil contoh lagi, misalnya understate-nya sekarang bukan beginning tapi ending inventory. Ini loh ending, bayangkan ya. Angka di sini misalnya buat gampang aja 0, 0. Understate, harusnya 1000, hasilnya kan minus 1000. Kalau kelirunya lebih rendah jadi 100, di sini hasilnya minus 100. Berarti kalau harusnya minus 1000, ternyata dicatatnya jadi minus 100, maka COGS-nya kan terlalu besar. Minus 1000 sama minus 100 kan lebih besar minus 100. Jadi minus 100 itu artinya kalau kita salah catat ending inventory-nya terlalu kecil, maka COGS-nya akan terlalu tinggi. Kalau beban terlalu tinggi, laba akan terlalu rendah. Kalian silakan permisalkan, nggak mesti kayak saya angkanya 00, 100, 00, 1000, nggak harus seperti itu. Kalian silakan permisalkan ini angkanya berapa terserah tetap. Yang jelas ending inventory-nya dipermisalkan. Kalau understate ya berarti harusnya angkanya lebih tinggi, jadinya lebih kecil. Nanti kalian lihat efeknya terhadap COGS. Kalau yang bisa berpikir di luar kepala, logika luar kepala. Kalau yang nggak bisa pakai bantuan angka ya. Kemudian ini tadi efeknya bagaimana kalau dilanjutkan terhadap laporan laba rugi, terus ngefek ke periode akuntansi di tahun depannya gitu ya. Kalau misalnya kita punya efek tahun depannya nggak dibetulkan, ending inventory tahun 2019, ya persediaan akhir 2019 kan jadi persediaan awal 2020. Kalau nggak kita betulkan, berarti itu akan membuat salahnya itu bukan hanya 1 tahun aja, tapi sampai tahun-tahun depannya. Jadi salah itu nanti akan kita betulkan. Yang membetulkan akan kalian pelajari di level intermediate ya. Bukan di sini teman-teman. Jadi jurnal koreksi, kalau untuk teman-teman yang akuntansi, nanti mata kuliahnya AKM 2. Di sana kalian akan belajar accounting for error. Kalau di sini teman-teman hanya pahami tentang teorinya saja, membuat over atau under. Kalau untuk balance sheet effect, kalau ending inventory-nya terlalu tinggi, ya jelas asetnya juga jadi terlalu tinggi. Kalau asetnya tinggi, liability-nya tidak ada efek, aset sama dengan liability plus equity. Jadi kalau asetnya tinggi, equity-nya juga ikut lebih tinggi juga. Itu tadi over, kalau under ya berarti tinggal sebaliknya saja. Kemudian bagaimana cara menyajikan di laporan keuangan? Apa efeknya chapter 6 kita tentang persediaan ini terhadap neraca? Hanya ngefek di bagian akun baru yang kita kenal namanya inventory. Inventory itu disajikan di aset jangka pendek. Kurang dari 1 tahun pasti laku terjual, makanya current asset. Terus chapter yang kita pelajari hari ini, kalau disajikan di laporan laba rugi, income statement itu apa akun yang perlu kita kenal yang baru, yaitu cost of goods sold. Yang tadi kalian sudah kasih tahu saya rumusnya, net sales kurangi COGS namanya gross profit. Gross profit dikurangi operating expense baru jadi net income. Yang baru juga di dunia sehari-harinya inventory, kalau kalian belajar nanti akuntansi yang tingkat
menengah intermediate lebih lanjutnya, ada yang disebut dengan LCNRV, Lower of Cost or Net Realizable Value. LCNRV ini apa? Membandingkan antara cost sama NRV, kalian pilih angka yang lebih kecil. Cost itu berasal dari perhitungan ending inventory teman-teman. Jadi ending inventory bisa pakai FIFO, LIFO, average, atau spesifik. Itu namanya cost ending inventory. Kalau net realizable value, itu ada rumusnya teman-teman. Estimasi harga jual dikurangi biaya untuk menjual dan menyelesaikan. Anggap saja ini nilai pasaran terkininya. Jadi kalau kita punya TV flat screen, kita catat di gudang 600, harga pasar terkininya 550, kita harus pilih yang lebih kecil. Kita ikut yang 550. Kalau kita punya satellite radio, kita catat 90, di pasar 104, kita pilih yang lebih kecil, 90. Recorder DVD 50 di pasar 48, ikut yang lebih kecil di pasar 48. DVD-nya kita catat 5 di pasar 6, ikut yang lebih kecil 5. Intinya akuntansi pilih yang lower, karena orang akuntansi itu pesimis, nggak mau overstated asset. Jadi cost dibandingkan nilai terkini, pilih yang lebih kecil. Itu adalah pencatatan valuation buat inventory.